Satu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Masih dalam kitab shalah, yaitu bab yang ke-95. Bab fadlu salatil jamaah wa bayani at-tasydid fi takhallufi anha. Yaitu bab menjelaskan tentang keutamaan salat berjamaah dan penjelasan tentang ancaman terhadap orang yang meninggalkannya. Hadis yang ke-1470 dari kitab Sahih Muslim. Hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, salatul jama'ati afdalu min salati ahadikum wahdahu bi khamsin aw bi khamsatin wa 20 juz'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya salat berjamaah itu lebih utama, salat jamaah itu lebih utama daripada salat salah seorang Anda sendirian dengan keutamaan 25 bagian. Yang disebutkan juz'an, yaitu 25 bagian. Hadis selanjutnya juga dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, tafdulu salatun fil jami' ala salatir rajul wahdahu 25 darajah. Qala wa tajtami'u malaikatul laili wa malaikatun nahar fi salatil fajri. Qala Abu Hurairah, iqra'u ma syi'tum aw iqra'u in syi'tum wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Hadis ini juga dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, keutamaan salat berjamaah atas salat seseorang sendiri yaitu 25 derajat. Kemudian beliau mengatakan, yaitu Rasulullah SAW mengatakan, malaikat malam dan malaikat siang itu berkumpul atau bertemu mereka ketika salat fajar. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, bacalah oleh kalian jika Anda menginginkan, yaitu firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat yang ke-78. Wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, yaitu bacaan pada salat subuh, sungguhnya bacaan pada salat subuh itu disaksikan, yaitu disaksikan oleh para malaikat. Itu malaikat yang berjaga ketika siang dan malam, di mana mereka bertemu ketika salat fajar. Begitu juga dalam riwayat lain disebutkan, yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya malaikat siang dan malam itu bertemu di dua salat. Itu salat fajar atau salat subuh dan salat asar.
Riwayat selanjutnya juga dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati ta'dilu khamsan wa ishrina min salatil fardhi. Salat berjamaah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu menyamai 25 atau melebihi 25 dari salat sendiri. Riwayat yang lain juga dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun ma'al imami afdalu min khamsin wa ishrina salatan yusalliha wahdahu. Salatnya seorang bersama imam, kata Rasul, itu lebih utama 25 daripada salat seseorang sendiri. Ini riwayat dari atau beberapa riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang keutamaan salat berjamaah. Riwayat selanjutnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri dengan keutamaan 27 derajat. Juga riwayat lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatul rajuli fil jama'ati tazidu ala salatihi wahdahu 27. Abdullah bin Umar mengatakan bahwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya salat seseorang berjamaah itu melebihi daripada salatnya sendiri dengan 27. Maka dari riwayat-riwayat ini bisa kita simpulkan bahwasanya riwayat Abu Hurairah, beberapa hadis tadi disebutkan, ya ada sekitar 5 hadis dari Abu Hurairah, itu beliau menunjukkan atau Rasulullah SAW dalam riwayat tersebut menyebutkan keutamaan salat berjamaah atas salat sendiri, ya di atas salat sendiri itu 25 derajat. Sedangkan dalam hadis Abdullah bin Umar dalam 2 riwayat disebutkan bahwasanya keutamaan salat berjamaah atas salat sendiri itu 27 derajat. Maka di sini Imam Nawawi menyebutkan bagaimana cara kita menjamak atau menggabungkan hadis-hadis ini. Yaitu hadis Abu Hurairah yang mengatakan keutamaan salat berjamaah 25 derajat. Sedangkan hadis Abdullah bin Umar menyebutkan bahwasanya keutamaan salat berjamaah 27. Pertama disebutkan, kata Imam Nawawi, tidak ada pertentangan ya ketika disebutkan yang sedikit atas yang banyak. Tidak ada pertentangan, ya disebutkannya bilangannya sedikit yaitu 27 derajat. Atas bilangan yang lebih banyak yaitu 27 derajat. Di mana 25 masuk di dalamnya 27. Jadi ini pendapat yang pertama, sebenarnya tidak ada pertentangan. Yang kedua, kata Imam Nawawi bahwasanya pertama kali yaitu Allah SWT memberikan keutamaan kepada orang yang salat berjamaah itu 25 derajat. Kemudian Allah SWT menambahkan sampai 27 derajat. Artinya hadis yang menunjukkan 27 derajat adalah hadis yang menunjukkan keutamaan setelah 25. Artinya hadis ini datang setelahnya, setelah 25. Nah, wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, kata Imam Nawawi, bahwasanya ini perbedaan nilai ini atau derajat ini, ada yang 25 dan ada 27, itu bergantung kepada keadaan orang yang salat. Bergantung kepada keadaan orang yang salat. Jadi ada yang orang yang mendapatkan 25 derajat dan ada yang mendapatkan 27 derajat sesuai dengan kondisi dia salatnya. Ya, kondisi dia dalam dia menjaga salatnya, maksudnya menjaga rukun dan syaratnya, khusyuknya, kemudian juga
Kata Imam Nawawi, tergantung juga banyaknya jamaah. Bergantung juga banyaknya jamaah, ya. Dan keutamaan tempat, ya. Dan yang lainnya. Jadi ini yang ketiga disebutkan bahwasanya maksudnya ada yang 25, ada yang 27 sesuai dengan keadaan, ya. Keadaan orang yang sholat, bagaimana dia melakukannya dengan penuh khusyuk, rukun dan syaratnya terpenuhi, kemudian juga banyak dan sedikitnya jamaah yang sholat, ya. Kemudian hadis ini kata Imam Nawawi, atau hadis-hadis ini menjadi dalil kata Imam Nawawi bahwasanya sholat berjamaah itu hukumnya, yaitu menurut mazhab Syafi'i, perlu kita ketahui bahwasanya menurut mazhab Syafi'i hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah, ya, fardu kifayah. Dan ini atau hadis-hadis ini menunjukkan dalil bahwasanya sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Dan sebagian ulama lain mengatakan sunnah, ya, mengatakan bahwasanya sholat berjamaah hukumnya sunnah. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya sholat berjamaah hukumnya wajib atau fardu ain, wajib bagi setiap individu. Kalau yang pertama tadi mazhab Syafi'i fardu kifayah, maksudnya kalau sebagian sudah melakukan sholat berjamaah maka tidak ada kewajiban lain untuk kewajiban orang yang lain untuk melakukannya juga. Ini fardu kifayah. Adapun fardu ain berarti setiap individu harus melakukannya. Dan ini pendapat Imam Ahmad, ya, dan yang lainnya. Dan ada pendapat yang keempat yang lebih lagi, yaitu mengatakan bahwasanya sholat berjamaah adalah syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat. Ini adalah pendapat Daud Az-Zahiri, ya, pendapat Az-Zahiriyah, yaitu ulama Zahiriyah. Maka ada 4 pendapat, ya, tentang sholat berjamaah. Di mana kata Imam Nawawi, ya, pendapat mazhab Syafi'i itu fardu kifayah, atau sebagian lain mengatakan adalah sunnah berdasarkan hadis ini, ya, berdasarkan hadis-hadis ini menunjukkan keutamaan dari sholat berjamaah. Adapun pendapat Imam Ahmad dan yang lainnya yang mengatakan bahwasanya salat berjamaah hukumnya fardu ain, di antara dalilnya adalah hadis setelah ini, ya, hadis setelah ini, yaitu hadis dari Abi Hurairah juga radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqada nasan fi ba'di shalawat faqala laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas thumma ukhalifa ila rijalin yatakhallafuna anha fa'amura bihim fayuharriquna aw fayuharriqu alaihim bihuzamil hatabi buyutahum walau alima ahaduhum annahu yajidu azman saminan la syahidaha, yakni salatul isya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah SAW ya kehilangan, maksudnya tidak melihat beberapa orang di beberapa salat atau di sebagian salat berjamaah. Dan Nabi SAW mengatakan, sungguh aku berkeinginan untuk aku menyuruh seseorang untuk menjadi imam, kemudian dia salat bersama manusia, kemudian aku pergi kepada orang-orang yang atau mendatangi orang-orang yang tidak hadir dari salat berjamaah ini, kemudian aku suruh agar dibakar rumah mereka dengan kayu bakar. Dan kalau seandainya mereka tahu, atau salah seorang di antara mereka tahu bahwasanya mereka akan mendapatkan azman saminan, yaitu potongan daging yang besar yang menunjukkan keutamaan salat berjamaah, maka dia akan mendatanginya, ya, yaitu salat isya.
Riwayat selanjutnya juga dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna athqala salatin 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwa laqad hamamtu an amura bis salah fatuqam thumma amura rajulan fayusalli rumah mereka. Para ulama menjelaskan Nabi tidak jadi melakukannya karena memang orang yang tentunya kalau dibakar rumah mereka, sedangkan di dalam rumah itu ada wanita, anak-anak yang mereka tidak wajib ke masjid. Dan juga mungkin ada orang yang sakit, yang ada uzur. Maka Nabi tidak jadi membakarnya. Ini ya, menurut sebagian para ulama. Jadi Nabi SAW tidak jadi melakukan itu karena memang di rumah, ya, kalau seandainya dibakar tentunya ada anak-anak di situ. Ada wanita di rumah tersebut. Ada orang yang sakit atau punya uzur, maka mereka tentunya kena imbas. Maka Nabi SAW tidak jadi atau urung melakukan atau membakar rumah mereka. Tapi ini merupakan sebuah ancaman. Peringatan yang sangat keras, tegas dari Nabi SAW akan kerugian atau mudarat yang menimpa orang-orang yang tidak sholat berjamaah di masjid. Yaitu laki-laki yang tidak berjamaah di masjid. Nah, sebagian ulama mengatakan memang ya dilarang, Allah SWT melarang untuk memberikan azab dengan membakar. Tapi ini Nabi SAW menyebutkan itu sebagai peringatan, Dan inilah yang menjadi dalil bagi orang-orang atau ulama, Imam Ahmad dan yang lainnya yang mengatakan salat berjamaah itu wajib ke masjid bagi laki-laki. Sebab kalau seandainya tidak wajib, tentunya Nabi tidak berkeinginan untuk membakar rumah mereka. Kalau seandainya sunnah saja, tentunya tidak sampai seperti itu. Sebab kalau sunnah itu tidak dikerjakan, tidak mendapatkan ancaman. Kalau seandainya sholat berjamaah itu hukumnya sunnah. Begitu juga kalau fardu kifayah tentunya cukup para sahabat yang sudah hadir di masjid tadi sudah cukup. Tidak perlu Nabi lagi mengajak orang yang masih ada di rumah. Karena fardu kifayah artinya kalau sudah dilakukan oleh sebagian, gugur kewajiban sebagian yang lain. Tapi ini Nabi justru berkeinginan untuk membakar rumah orang yang ada yang tidak hadir ke masjid. Maka ini menjadi dalil yang cukup kuat bagi orang-orang, yaitu para ulama, yang antaranya Imam Ahmad yang mengatakan bahwasanya salat berjamaah wajib bagi laki-laki ke masjid. Ini dalil yang kuat. Ya. Kemudian juga faedah dari hadis ini bahwasanya Nabi SAW mengatakan salat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu salat isya dan salat fajar. Berat bagi mereka untuk datang ke masjid. Ini menunjukkan bahwasanya ya orang munafik pun dia hadir ke masjid ya. Cuman salat maghrib dan isya yang sulit ya. Menunjukkan apa? Bahwasanya orang yang tidak hadir ke masjid untuk salat berjamaah di dalam dirinya ada kemunafikan. Di dalam dirinya ada kemunafikan kalau dia tidak hadir salat berjamaah di masjid. Sebenarnya nanti akan kita sebutkan, Abdullah bin Mas'ud menjelaskan bahwasanya di zaman sahabat kami tidak mengetahui orang munafik kecuali orang itu tidak hadir ke masjid. Jadi kalau di zaman Nabi, kalau orang tidak hadir ke masjid itu dianggap munafik. Dan bahkan tadi disebutkan bahwasanya yang paling berat bagi orang munafik itu salat isya dan salat subuh. Berarti salat yang lainnya mereka ada yang datang. Maka ini menunjukkan kepada kita ya, bahwasanya orang yang tidak datang ke masjid untuk salat berjamaah ke masjid, naudzubillah ya, di dalam diri mereka ada kemunafikan. Sebagaimana nanti jelas-jelas disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ini semua menunjukkan apa? Peringatan ya, yang sangat keras dari Nabi SAW untuk tidak ada ancamannya orang yang tidak melakukan yang sunnah. Ataupun fardu kifayah juga. Kalau seandainya sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah, tidak perlu juga Abdullah bin Maktum yang beliau buta datang minta izin kepada Nabi. Kenapa? Karena tentunya seluruh sahabat atau sebagian besar sahabat sudah sholat berjamaah. Gugur kewajiban beliau karena fardu kifayah.
Nggak perlu lagi minta izin. Kalau seandainya fardu kifayah, ya tentunya Rasul akan mengatakan apa? Ya sudah, sebagian sahabat kamu sudah sholat, nggak perlu kamu datang lagi. Ya, ini jelas ini pendalilan di sini bisa kita lihat mana pendapat yang lebih kuat dalam hal ini. Ya. Bahwasanya kalau seandainya sunnah ataupun fardu kifayah, sahabat yang buta ini tidak mungkin atau tidak perlu datang kepada Nabi minta izin untuk tidak sholat berjamaah ke masjid. Nabi tidak memberikan rukhsah ya, kepada orang yang buta untuk sholat berjamaah ke masjid. Orang yang buta tidak diberikan rukhsah, keringanan untuk tidak sholat ke masjid. Bagaimana kita, subhanallah, yang alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat mata bisa melihat. Ya, di zaman dahulu mungkin jalannya lebih susah daripada kita, nggak ada kendaraan, kita sekarang sudah ada kendaraan motor, mobil dan sebagainya. Datang ke masjid berat. Padahal Allah SWT sudah berikan nikmat kita. Jalan ke masjid sudah aspal, sudah bagus ya. Tapi masih berat. Orang dahulu enggak, susah. Dikhawatirkan kita apa? Kufur nikmat. Allah SWT sudah berikan kita nikmat yang banyak kita tidak bersyukur. Dengan datang ke masjid, memenuhi panggilan Allah. Ingat, azan itu panggilan Allah. Suara muadzin yang mengatakan hayya 'alas shalah, mari salat. Siapa yang memanggil itu? Allah SWT. Itu panggilan Allah. Muadzin hanya menyampaikan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Mari salat. Itu panggilan Allah SWT kepada kita. Setiap muslim. Maka hendaknya kita sebagai setiap muslim merasakan itu adalah ini panggilan Allah. Datangi. Ajib kata Nabi SAW. Penuhi panggilan itu. Tidakkah kita ingat bahwasanya kita dari tidak ada menjadi ada. Kita sekarang diberikan nikmat oleh Allah SWT. Punya mata, punya telinga. Bisa mendengar, bisa melihat. Punya kaki dan tangan. Sehat. Seluruh apa yang kita miliki hari ini pemberian dari Allah SWT. Kemudian ketika Allah memanggil kita untuk datang ke rumahnya. Ya, masjid, rumah Allah SWT. Untuk melakukan sholat, kita enggak datang. Apa enggak kita termasuk kufur nikmat? Ya? Nah ini berbahaya. Ya. Sebagian orang menganggap remeh saja sholat berjamaah. Tadi kita sudah sebutkan bahwasanya Nabi ingin membakar rumah orang yang tidak mau sholat berjamaah. Kalau bukan karena ada di dalamnya para wanita, anak-anak, maka sungguh Nabi akan bakar. Bagaimana orang yang buta datang kepada Nabi SAW minta izin. Tidak ada orang yang menuntun saya. Sekarang kita alhamdulillah sehat, ya bisa melihat. Uzur apakah yang akan kita sampaikan nanti di akhirat? Kalau Abdullah bin Ummi Maktum tadi datang kepada Nabi, wahai Rasul, tidak ada orang yang menuntun saya. Izinkan saya sholat di rumah. Maka tidak diizinkan oleh Nabi. Nanti kita di akhirat mau uzur apa di hadapan Allah SWT? Apa uzur kita di hadapan Allah SWT? Ketika Allah mengatakan, panggilan saya 5 kali sehari semalam, tak kamu penuhi. 5 kali, muadzin memanggil kamu, datang ke rumah saya, kata Allah, ke rumahku, masjid, tidak didatangin. Apa uzur kita di hadapan Allah? Apakah kita sudah menyiapkan uzur kita di hadapan Allah? Sehingga kita masih menganggap remeh sholat berjamaah di masjid. Maka ini perlu yang menjadi perhatian bagi kita semua. Terlepas dari tadi kita sebutkan perbedaan pendapat para ulama. Ya. Tapi di hadapan kita ada hadis Nabi ini. Tadi kita mengatakan memang ada pendapat yang mengatakan ini fardu kifayah, ada sunnah. Tapi kita lihat bagaimana dalil. Ya. Ulama yang mengatakan fardu ain tentunya lebih kuat. Dan ini di hadapan kita ada dalil. Sekali lagi kita akan mengatakan nanti di akhirat bagaimana? Allah SWT bertanya kepada kita, mampukah kita menjawabnya? Apakah ada uzur yang akan kita kemukakan nanti di hadapan Allah? Mana uzur kita? Ketika Allah SWT memanggil, ya, panggilan Allah SWT 5 kali ya, dalam sehari semalam untuk kita datang ke rumahnya, sholat berjamaah. Maka ini ya, perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Dan juga nanti akan kita sebutkan ya, bahwasanya
keutamaan ya untuk datang salat berjamaah di masjid. Keutamaan kita ke masjid itu ya, sangat besar fadilahnya. Langkah kita dihitung, ditinggikan dengan satu langkah itu, satu derajat kita dihapuskan dosa. Setiap langkah. Kemudian apa? Kemudian kalau kita sholat ya, berjamaah itu, ya tadi sudah disebutkan pahalanya. Terutama nanti ya pahala sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid. Ya. Keutamaannya sangat besar. Insya Allah nanti kita akan sebutkan ya pada kesempatan yang akan datang. Akan keutamaan ya sholat berjamaah ini, terutama sholat isya dan sholat subuh ya. Adapun tadi secara umum sudah disebutkan keutamaan sholat berjamaah di masjid, keutamaannya 25 derajat atau 27 derajat. Tentunya kita kalau kita mau hitung-hitungan ya, enggak usah kita mau berbicara tentang hukum sekarang. Berbicara secara dunia saja. Kalau kita sholat itu cuma dapat satu pahala kalau kita di rumah, sedangkan kalau berjamaah dapat 27, tentunya kita lebih utama. Orang yang berakal, tentunya dia akan mencari 27. Kalau seandainya misalnya ya, itu baru kaitan dengan dunia. Kalau seandainya Anda sholat di rumah dikasih uang 1 juta, kalau di masjid 27 juta, mana yang Anda cari? Pasti Anda berbondong-bondong ke masjid. Subhanallah. Itu kalau dunia ya. Dunia orang ngasih 1 juta, orang ngasih 27 juta. Pasti Anda pilih mana? 27. Itu secara duniawi. Sekarang Allah SWT mengatakan derajat. Yang mana derajat itu tentunya lebih dari itu uang tadi. Ini kita lihat kesadaran orang untuk memahami makna derajat ini. Mana yang lebih dia sukai. Dan ini kita bisa menunjukkan sebagian kaum muslimin dalam hal akhirat dia tidak memiliki semangat. Kalau dalam hal dunia dia semangat. 1 juta dengan 27 pasti dia cari 27. Walaupun jauh-jauh dia akan datang. Tapi dalam hal akhirat, biarlah satu aja. Cukup 1 derajat aja katanya. Jadilah katanya. 1 derajat baik. 27 tidak usah. Na'udzubillah. Ini sangat rendah berarti semangat kita dalam beragama. Sangat tipis iman kita dalam kita melihat kehidupan akhirat. Yang mana kehidupan akhirat itu yang paling utama. Kalau pembagian dunia 27 juta itu akan habis di dunia ini. Tapi derajat yang kita dapatkan di akhirat itulah modal kita. Itulah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ya, pembahasan kita pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hati kita semua dan juga kaum muslimin yang masih sholat di rumahnya. Mudah-mudahan dia atau mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk datang ke masjid Allah, ke rumah Allah ya 5 kali sehari semalam ya. Allah ta'ala alam, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.